Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Kelompok 4 ingin membawa vaksinasi pendidikan dan tenaga kependidikan dalam rencana pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Di sini saya bernama Saripana Siregar dan ini adalah nama-nama teman kelompok saya, dan saya mulai. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan data sebaran terakhir Satgas Covid-19 pada 16 bulan 6 2021, sebanyak 1.937.652 orang terkonfirmasi positif Covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Namun dalam penerapannya, kebijakan ini dinilai kurang efektif untuk dilakukan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yakni Rencana Pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka atau disingkat dengan PTM, secara terbatas melalui Surat Keputusan Bersama Menteri. PTM akan dilaksanakan setelah dilakukan vaksinasi secara penyeluruh terhadap pendidikan dan tenaga pendidikan. Namun, kasus COVID-19 yang semakin meningkat semakin mempersulit keadaan. Rumusan masalah yang pertama, apa urgensi pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus diase 2019? Dan yang kedua, bagaimana produser pelaksanaan vaksinasi terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan di masa pandemi coronavirus di 2019? Dan ketiga, bagaimana sih penerapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi yang akan mendatang setelah dilakukannya vaksinasi? Urgensi vaksinasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus 19, disebut tujuan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan atau kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang sering disebut herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Beberapa hal dalam bekerjanya vaksin di dalam tubuh sebagai pelindung diri. Berdasarkan FAQ seputar vaksinasi COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diantaranya, vaksinasi adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Tubuh akan mengikat virus dan bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya agar virus menghilang karena sudah terbiasanya kekebalan tubuh kita. Dalam hal keamanan vaksin COVID-19 yang akan disebalurkan kepada seluruh masyarakat, telah dilakukan serangkaian tahapan pengetesan yang dilakukan di antaranya. Yang pertama, vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama, yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Intinya, pemerintah tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan vaksinasi dan tetap mendepankan aspek keamanan dan manfaat untuk keampuhan vaksin. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan Emergency Use of Authorization atau yang disingkat EUA dari BPOM.
Badan POM. Oke, baik, mohon izin untuk melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Dalam hal keamanan vaksin COVID-19 yang akan disebarluaskan pada seluruh masyarakat, telah dilakukan serangkaian tahapan pengetesan yang diantaranya yang pertama, vaksin yang diproduksi massal sudah melewati berbagai proses panjang dan harus memenuhi syarat utama, yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Kemudian aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Kemudian Intinya, pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan vaksinasi dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat atau keampuhan daripada vaksin. Yang terakhir, pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan emergency use of authorization dari BPOM. Kemudian kita beralih pada topik bahasan yang selanjutnya, prosedur vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pada 30 Maret 2021 terbit surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan menjadi prioritas negara dalam upaya akselerasi PTM atau pembelajaran tatap muka dengan sasaran pendidik yang meliputi guru, dosen, tenaga kependidikan, itu meliputi operator sekolah, 2TU, cleaning service, dan nantinya vaksinasi ini diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidikan dari seluruh jenjang satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, baik formal maupun non-formal, dengan prioritas tahapan berdasarkan tingkat kesulitan pembelajaran jarak jauh. Itu yang pertama, pendidik dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SLB, sederajat, pesantren, dan pendidikan agama. Kemudian untuk tahapan yang kedua, SMP, SMA, SMK, dan tahapan ketiga, pendidikan tinggi. Pada tahapan yang pertama, yakni pendidik dan tenaga pendidikan PAUD, SD, SLB, sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan akan dilakukan vaksinasi dosis ke-1 paling lambat akhir Mei, minggu kedua bulan Mei 2021. Kemudian tahap yang kedua akan dilaksanakan vaksinasi dosis pertama pada akhir minggu keempat Mei. Kemudian untuk tahapan yang ketiga, pendidikan tinggi, ini paling lambat selesai dilaksanakan pada akhir minggu kedua Juni, yang mana ketiga tahapan ini akan ada vaksinasi dosis kedua dilaksanakan sesuai dengan jenis vaksin dan interval yang telah ditetapkan. Kemudian koordinasi erat Kemenkes dengan Kemendikbud, Kemenak, Kemendagri ini dilakukan untuk memastikan vaksinasi berjalan dengan sukses dan tepat waktu. Itu yang pertama, Kemendikbud dan Kemenak telah menyiapkan data pendidikan dan tenaga kependidikan yang dijadikan basis pemberian vaksinasi. Kemudian yang kedua, pelaksana vaksinasi bertahap di tiap-tiap daerah menyesuaikan dengan kesediaan alokasi vaksin di daerah tersebut. Kemudian ketika pasokan vaksin sudah tersedia, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan atau kantor wilayah Kemenak akan mengonfirmasi kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan tentang jadwal dan lokasi vaksinasi. Dalam hal pelaksana vaksinasi dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama, di fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, vaksinasi massal di tempat publik. Yang ketiga, vaksinasi bergerak di lokasi strategis, yang mana pada jadwal di lokasi vaksinasi telah ditentukan Pemda, pendidik dan tenaga pendidikan wajib membawa kartu identitas. Kemudian yang kedua, membawa surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan bagi pendidik dan tenaga pendidik yang belum terdaftar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemenkes, Kemendikbud, Kemenak, dan Kemendagri menerbitkan sebuah surat edaran bersama pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu, pemerintah daerah menugaskan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut. Menentukan jadwal vaksinasi di daerah, menyiapkan sumber daya manusia yang melaksanakan vaksinasi, menyediakan vaksin sesuai alokasi yang tersedia, dan yang terakhir, melaksanakan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar yang berlaku.
Selanjutnya yang kedua adalah pemerintah daerah menugaskan Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan kantor, Kanwil Kemenak, LBMP, LLDikti agar dapat membantu Dinas Kesehatan dalam memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan. Di antaranya yaitu menyiapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi, menginformasikan atau mengundang pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan secara serentak untuk mengikuti vaksinasi. Selanjutnya melaksanakan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan di lokasi. Dan yang terakhir menyelenggarakan keseluruhan vaksinasi sesuai dengan periode yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Pemenuhan vaksinasi harus berpedoman pada Permenkes nomor 11 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi. Hal ini merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi terhadap para pendidik dan tenaga kependidikan menjadi agenda prioritas negara dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka di Indonesia dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Vaksin adalah suatu protein biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila mana diberikan kepada seseorang akan menimbulkan sebuah kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus COVID-19 diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Berkaitan tentang komponen perencanaan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu pentahapan kelompok prioritas penerima vaksin, kedua, pendataan sasaran, ketiga, pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana pelayanan vaksinasi COVID-19, keempat, input data fasilitas pelayanan kesehatan, kelima, registrasi dan verifikasi sasaran, keenam, perhitungan kebutuhan serta rencana distribusi vaksin, peralatan pendukung dan logistik, ketujuh, penyusunan rencana advokasi, sosialisasi dan pelatihan, kedelapan, penyusunan rencana kegiatan monitoring dan evaluasi, 9, pendanaan, dan ke-10, penyusunan rencana operasional untuk daerah sulit. Penerapan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas di masa pandemi COVID-19 setelah divaksin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya yaitu Sonya. Baiklah, saya adalah Sonya dan saya akan melanjutkan pemaparan materi. Sesuai dengan dasar keputusan yang sama, yang mana juga mengesahkan tindakan pemerintah untuk melakukan pelayanan publik ini, maka dapat kita lihat dalam tabel di sini ada beberapa kondisi atau protokol kesehatan yang harus dijalankan secara ketat untuk melakukan pembelajaran tatap muka ini, di mana dapat dilihat bahwa kondisi kelas bagi sekolah negeri PTM ini harus dilaksanakan dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter atau 1,5 meter dengan maksimal 18 peserta didik untuk peserta sekolah negeri, sedangkan untuk peserta sekolah luar biasa itu dilakukan dan juga PAUD dilakukan dengan menjaga jarak 1,5 meter jarak dan maksimal peserta di dalam kelas ada 5 orang. Untuk jumlah hari dan juga jumlah jam pembelajaran itu juga dibatasi dengan melakukan pembagian rombongan kelompok belajar. Lalu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini juga diwajibkan untuk melakukan pemakaian masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, juga atau dengan menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak seperti yang disebutkan dengan tadi, dan tidak melakukan kontak fisik, baik itu berupa bersalaman atau dengan mencium tangan, dan untuk selalu menerapkan etika bersin. Selanjutnya, ada beberapa kondisi medis bagi warga satuan pendidikan yang harus diperhatikan. Ini terbagi dari masa transisi untuk 2 bulan pertama dan
masa kebiasaan baru, di mana untuk kondisi medis ini peserta atau guru dan tenaga kependidikan juga murid-murid haruslah sehat, tidak mengidap penyakit lain. Jikapun pengidap harus terkondisi atau terkontrol. Selanjutnya tidak memiliki gejala COVID dan termasuk juga dengan orang-orang serumah dari warga satuan pendidikan itu. Untuk kantin sendiri, untuk masa transisi itu tidak diperbolehkan. Peserta atau warga satuan pendidikan disarankan untuk membawa makanan dan minuman dari rumah, sedangkan untuk masa kebiasaan baru, itu baru boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Di tabel selanjutnya itu ada kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Sama, di masa transisi itu tidak diperbolehkan, sedangkan di masa kebiasaan baru itu baru diperbolehkan. Selanjutnya kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Di masa transisi tidak diperbolehkan, dan di masa kebiasaan baru diperbolehkan. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah satuan pendidikan, seperti misalkan melakukan kunjungan oleh guru-guru itu tetap diperbolehkan. Setelah tenaga pendidik dan juga setelah pendidik dan tenaga kependidikan diberikan vaksin atau melakukan vaksin, maka satuan pendidikan akan menyediakan layanan pembelajaran tatap muka atau selanjutnya akan saya sebut sebagai PTM terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, satuan pendidikan itu haruslah memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan PTM terbatas. Selanjutnya, PTM terbatas ini dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian orang tua dapat memilih untuk apakah anaknya tetap belajar di sekolah. Maksud saya apakah anaknya tetap belajar di rumah atau belajar di sekolah walaupun dalam keadaan satuan pendidikan sudah membuka layanan PTM. Selanjutnya, pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PTM ini, dan dari hasil pengawasannya, pemerintah wajib melakukan penanganan apabila terjadi kasus dan dengan kebijakannya dapat memberhentikan kegiatan PTM ini secara sementara. Dengan kewenangan yang sama pula, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan penyebaran COVID 2019 ini dengan memberhentikan PTM sesuai jangka waktu yang dibijaki. Selanjutnya, kami mengusulkan pelaksanaan PTM ini sebagaimana yang dilakukan oleh SD 3 Pontianak Selatan sebagai contoh yang baik bagi sekolah lainnya, di mana SD 3 Pontianak Selatan ini sebelum melakukan PTM melakukan tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini terdiri dari membentuk satuan petugas COVID-19 di sekolah, persiapan SOP PTM, memenuhi daftar periksa, memperbanyak imbauan untuk melakukan P4M di lingkungan sekolah, kemudian memberitahukan rencana PTM ini kepada pemerintah setempat dan melaporkan perkembangan kesiapannya untuk melakukan uji coba PTM terbatas pada Dinas Pendidikan Daerah. Berikutnya, untuk memastikan agar PTM terbatas ini terlaksana dengan aman, maka sekolah akan melakukan himbauan kepada setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala, baik itu untuk satgasnya atau guru-guru yang langsung berkontak dengan murid. Kemudian, memastikan bahwa setiap orang yang sakit atau merasa sakit tidak datang ke sekolah, selalu menerapkan protokol kesehatan, memastikan tidak ada orang yang keluar masuk lingkungan sekolah tanpa izin dari keamanan sekolah, melakukan cek suhu secara berkala kepada orang-orang yang datang dan melakukan pendataan terhadap data-data itu, kemudian menghimbau kepada guru-guru dan tenaga kependidikan untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk waktunya kami ucapkan terima kasih.